Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang supervisor pembelajaran. Peranan supervisor pembelajaran adalah sebagai koordinator, konsultan, dan pemimpin dalam mengembangkan, mengarahkan, dan mengontrol proses pembelajaran guru. Supervisor bertanggung jawab untuk meningkatkan pembelajaran guru dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menggunakan teknik yang efektif dalam meningkatkan profesionalisme guru. Supervisor melakukan pelatihan individu dan kelompok, mengembangkan kurikulum, dan membimbing tindakan penelitian di kelas. Supervisor juga memberikan layanan bimbingan kepada guru individu dan kelompok. Peran supervisor dalam mengarahkan guru adalah sebagai stimulator, pembimbing, dan konsultan bagi para bawahannya. Dalam perbaikan rangka tersebut, supervisi pendidikan adalah usaha mengkoordinasi dan membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah secara kontinu, baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya, tugas pokok supervisor pembelajaran. Tugas supervisor pendidikan adalah mengembangkan situasi belajar dan mengajar yang lebih baik. Usaha perbaikan belajar mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan, yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal. Situasi belajar mengajar di sekolah sekarang ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat kompleks. Permasalahan yang terjadi karena akibat faktor-faktor objektif yang saling mempengaruhi sehingga mengakibatkan menurunnya hasil belajar. Oleh karena itu, perlu adanya penciptaan situasi yang memungkinkan murid-murid dapat belajar dengan baik. Selanjutnya, tugas seorang supervisor dapat dilihat dari tugas yang dikerjakan. Seorang pemimpin yang berfungsi sebagai supervisor tampak jelas perannya sesuai dengan pengertian hakiki supervisi. Maka supervisi berperan atau bertugas memberi support atau supporting, membantu atau assisting, dan mengikutsertakan atau sharing. Selain itu, seorang supervisor bertugas sebagai satu koordinator, bertugas untuk mengkoordinasi program belajar mengajar dan tugas guru dengan baik dalam kegiatan guru. 2. Konsultan dapat memberikan bantuan atau bimbingan kepada setiap guru dalam mengkonsultasi setiap masalah yang dihadapi guru baik secara individual maupun kelompok. Ketiga, pemimpin kelompok dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok. Keempat, evaluator dapat membantu para guru dalam menilai hasil dan proses belajar dan juga dapat menilai kurikulum yang sedang berkembang oleh guru. Kelima, memberikan pimpinan yang efektif dan demokratis. Selanjutnya, prinsip penyusunan program. 1. Misi program. Penyusunan program harus dimulai dengan mengembangkan misi program yang jelas. Misi program mengembangkan tujuan utama dan arah program. 2. Tujuan yang spesifik. Program harus memiliki tujuan yang spesifik dan terukur. Tujuan ini harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui program. 3. Strategi. Penyusunan program harus mencakup strategi yang jelas untuk mencapai tujuan program. Keempat, pelaksanaan. Penyusunan program harus mempertimbangkan siapa yang akan melaksanakan program. Hal ini melibatkan pemilihan personal yang tepat dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. 5. Lokasi dan waktu. Program harus mempertimbangkan lokasi dan waktu pelaksanaan. Hal ini meliputi pemilihan lokasi yang sesuai dengan penentuan jadwal kegiatan yang efektif. Keenam, sumber daya. Penyusunan program harus mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program ini, termasuk anggaran, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja. 7. Evaluasi dan pemantauan. Program harus mencakup mekanisme evaluasi dan pemantauan untuk menilai keberhasilan program dan membuat perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi, yaitu prinsip ilmiah atau scientific, prinsip kepemimpinan, prinsip pengembangan karyawan, prinsip pengawasan, prinsip komunikasi, prinsip kesetaraan dan keadilan, prinsip evaluasi dan pengukuran kerja, dan prinsip penghargaan dan pengakuan.